Dalam bahasa Bali, lingsir memiliki arti tua atau yang dituakan. Mereka yang lingsir atau tua dianggap mampu mengayomi dan membimbing anak cucunya sehingga menemukan jalan kebaikan. Kalau satu itu namanya lingga, kalau lingga dua yang bergandengan itu disebut Dalam bahasa Bali, lingsir memiliki arti tua atau yang dituakan. Dalam pengertian masyarakat setempat, lingsir yang dimaksud adalah beliau sebagai pencipta, pemelihara, pelebur, dan beliau yang maha tahu, penguasa, dan memberikan perlindungan. Sebutan lingsir pada masyarakat Bali dimaknai sebagai seorang yang telah tua yang mampu memberikan bimbingan, pengetahuan, dan arahan dalam menjalani kehidupan. Mereka yang lingsir atau tua dianggap mampu mengayomi dan membimbing anak cucunya sehingga menemukan jalan kebaikan dalam perjalanan hidupnya. Di Bali, seseorang pendeta Hindu yang juga sering disebut dengan sebutan Ida Anak Lingsir karena beliau dianggap mampu dan layak untuk mengayomi dan memberikan ilmu pengetahuan kesucian pada siswanya dan juga umat Hindu pada umumnya. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap sebutan Ida Betara Lingsir Sangyang Siwa Pasupati yang berstana di Pura Kancing Gumi juga dimaknai sebagai manifestasi Tuhan yang selalu memberikan keselamatan, bimbingan, dan penyucian. Dalam konsep ini, lingga merupakan sarana penghubung antara pemuja dengan yang dipuja. Jika melakukan pemujaan kepada Ida Betara Lingsir Sangyang Siwa Pasupati melalui lingga, masyarakat merasa sangat dekat dengan beliau dengan meyakini jika melakukan pemujaan pasti akan terlindungi dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan ini. Selain itu, media lingga juga digunakan oleh masyarakat untuk memuja Ista Dewata yang ada dalam Dewata Nawasanga. Hal ini diperlihatkan dengan dikenakannya kain berwarna sesuai dengan arah angin. Pada sisi selatan dikenakan kain yang berwarna merah sebagai simbol pemujaan kepada Dewa Brahma. Pada sisi timur dikenakan kain berwarna putih sebagai simbol Dewa Iswara. Dan pada lingga bagian barat dengan kain berwarna kuning, pada lingga sisi utara dengan kain berwarna hitam sebagai simbol Dewa Wisnu. Lingga di Pura Kancing Gumi memiliki fungsi untuk menjembatani pengetahuan masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu. Masyarakat menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dan dinikmati di dunia ini adalah terjadi karena Tuhan, dan apa yang dinikmati oleh manusia melalui kemakmuran hasil ladang, sawah, kelancaran kerja adalah karena Tuhan.
Nah pemirsa, berikut kita simak penjelasan Bapak Toto Widiarto tentang penemuan lingga yang berada di Museum Pandaan untuk menambah pengetahuan kita. Simak sampai selesai ya. Saya Pak Toto Widiarto. Dalam hal ini saya juga sebagai seorang narasumber, saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan Dwilingga. Dwilingga itu adalah tempat teratas dari Bhairawa Tantra untuk memuja kesaktian. Jadi Bhairawa Tantra pada waktu itu pemujaannya itu mantra kepada Dwilingga, di mana Dwilingga dimanifestasikan sebagai Sang Hyang Siwa. Ya, di situ ada kemaluan dua, di situ ada buah belir, dan disitulah disebut Dwilingga. Jadi konsentrasi kepada Bhairawa Tantra pada zaman itu tetap berorientasi kepada Dwilingga. Kalau satu itu namanya lingga, kalau lingga dua yang bergandengan itu disebut Dwilingga. Dan Dwilingga itu masih eksis dipuja di Bali, terutama di kalangan daerah-daerah tenganan Bali, yang di sana itu juga berkeyakinan bahwa Dwilingga merupakan manifestasi Indra dan Wisnu. Jadi itu memang ada keterkaitan. Nusantara itu memang kaya akan budaya, kaya akan sejarah, kaya akan artefak, kaya akan arkeologis, dan semua itu kalau tidak kita jelaskan secara faktual atau secara istilahnya historiografi, itu secara kesejarahan yang lurus, nanti kita itu bisa carut marut, gampang diombang-ambingkan dengan sejarah-sejarah Balawi yang sekarang lagi marak. Semua banyak sekarang. Sang Hyang Kalumpang, dibangunlah sebuah kuburan ditulisi sesopo itu sudah banyak, dan sekarang itu kita terus saja kebobolan. Tapi untungnya banyak masyarakat budayawan di daerah Kediri ini dan masyarakat Nusantara sudah tanggap akan penjajahan secara halus, ya, secara halus itu tadi. Jadi ini pembelokan sejarah, penghancuran sejarah, pembelokan sejarah, semua itu dibutakan bahwa mereka itu yang akan nantinya akan menguasai seluruh tanah Nusantara ini, karena mereka melirik bahwa Nusantara ini adalah tanah suci termakmur di dunia. Banyak yang melirik negara-negara yang tandus-tandus itu melirik. Tapi itu tadi, orang-orang yang Nusantara ini banyak yang terlena karena dinabobokkan selama ratusan tahun, ya. Jadi kita itu sudah dibutakan, sejarah ini wong Jawa dipijokno, makanya kita sebagai generasi muda lewat duta film Kediri ini agar mereka tahu, oh sejarah itu harus begini, sejarah itu harus luruh. Makanya disebut sejarah itu artinya sejalan dan searah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sekilas bilas tentang Sang Hyang Kalumpang dan Dwilingga saya jelaskan secara sinopsis saja, dan lain waktu bisa kita sambung lagi. Sampai jumpa. Baiklah pemirsa, sekian informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Salam budaya, salam Nusantara, Rahayu. Kanang kue kimpalu watuan kira yang menari. Berede, uri lampah sirup kali.